Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Alfia, NIM 70200119102. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment pada air, makanan, udara, dan tanah. Nah, yang pertama itu air. Nah, penyebab pencemaran air yaitu aktivitas industri seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan transportasi yang merupakan penyebab utama pencemaran air. Selain itu, limpasan permukaan dari pertanian dan perkotaan juga merupakan penyebab pencemaran air. Selanjutnya, persyaratan kualitas air baku. Yang pertama itu persyaratan fisika yang terdiri dari seperti air tidak berbau, jernih, air tidak berasa, dilihat berdasarkan suhunya, dan total dissolved solid. Persyaratan kedua itu persyaratan kimia, yang dimana parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Selanjutnya persyaratan ketiga itu persyaratan mikrobiologi, yang dimana indikator organisme yang dipakai sebagai parameter mikrobiologi digunakan bakteri coliform atau indikator organisme. Nah, secara laboratoris, total coliform digunakan sebagai indikator adanya pencemaran air bersih oleh tinja, tanah, atau sumber alamiah lainnya. Sedangkan fecal coliform atau coliform tinja digunakan sebagai indikator adanya pencemaran air bersih oleh tinja manusia atau hewan. Nah, parameter mikrobiologi tersebut dipakai sebagai parameter untuk mencegah mikroba patogen dalam air minum. Persyaratan selanjutnya itu radioaktivitas. Nah, zat radioaktivitas dapat menimbulkan efek kerusakan sel. Kerusakan tersebut dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Sel yang mati dapat tergantikan asalkan belum seluruhnya sel mati. Sedangkan perubahan genetis dapat menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker atau mutasi sel. Nah, selanjutnya itu macam-macam sumber air yang berpolusi. Di antaranya itu limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Lalu parameter dalam menilai paparan dalam menilai kontaminan air, yaitu konsentrasi, bentuk paparan melalui kegiatan apa, media, sifat kontaminan kimia, sifat kontaminan biologi, kontak rate melalui jalur masuk, penyerapan melalui apa, bentuk paparan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu makanan. Nah, pengukuran paparan makanan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, di metode pengukuran paparan makanan secara tidak langsung menggunakan metode komposit, studi selektif terhadap makanan individual, dan metode tabel nutrisi. Lalu di pendekatan langsung menggunakan teknik duplikat, makanan yang dimakan orang dibuat dalam duplikat dan salah satu diperiksa di laboratorium. Lalu selanjutnya itu komposit. Nah, di komposit ini pada total diet makan diperiksa dan dihitung berdasarkan atas jenis makanan serta jumlahnya yang dikonsumsi masyarakat. Digunakan untuk pencemar yang terdistribusi secara luas. Nah, selanjutnya itu udara. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi konsentrasi gas di dalam udara, konsentrasi gas di dalam udara bisa naik atau menurun disebabkan oleh yang pertama itu disebabkan oleh faktor ketinggian.
Setiap peningkatan ketinggian 100 meter akan menjadi penurunan tekanan atmosfer sebesar 6-10 mmHg, sehingga secara tidak langsung terjadi penurunan gas di dalam udara. Faktor kedua itu banyaknya tumbuhan berklorofil. Nah, tumbuhan berklorofil pada siang hari akan melepas oksigen yang banyak dan menyerap CO2 yang banyak. Faktor yang ketiga itu kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk suatu kota atau daerah menyebabkan penurunan kadar O2 dan meningkatnya kadar CO2. Lalu faktor keempat itu pembakaran pada industri atau mobil akibat pembakaran batu bara, oli, gas, minyak, dan lain sebagainya yang akan mengurangi oksigen dan meningkatkan CO2 di dalam udara. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO atau karbon monoksida yang tinggi di udara. Faktor yang kelima itu kebakaran akibat kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran rumah akan menurunkan O2 dan meningkatkan kadar CO2. Nah, faktor yang terakhir itu faktor plankton. Nah, pada permukaan air, plankton atau fitoplankton pada permukaan air akan memberi sumbangan oksigen pada air dan atmosfer. Lalu macam-macam gas di udara. Macam-macam gas itu seperti di udara itu NO2, O2, O3, A, CO2, HE, Ne, Xe, Kr, CH4, NH3, H2S, CO, dan N2O. Lalu selanjutnya sumber pencemar udara. Nah, di sini sumber pencemar udara terbagi dua. Yang pertama itu dari alam, yaitu letusan gunung berapi menyemburkan debu dan gas sulfur. Nah, kebakaran hutan menghasilkan CO2, CO, dan sulfur. Lalu penguapan samudera berupa partikel garam, tepung, sari, jamur, spora yang dibawa oleh hembusan angin. Sumber kedua itu perbuatan manusia, seperti proses industri kimia, pabrik logam, pabrik semen menghasilkan gas partikulat, pembakaran bahan bakar dalam memproduksi energi panas, hasil kotoran rumah tangga berupa asap, gas yang dihasilkan kendaraan bermotor, pesawat terbang, roket, senyawa hidrokarbon dari proses destilasi proteleum, alat pendingin, dan alat penyemprot, dan lain sebagainya. Lalu bentuk zat pencemar di udara. Yang pertama itu gas, yang kedua embun, yang ketiga uap, lalu awan, lalu kabut, lalu debu, lalu HC, lalu asap, dan yang terakhir itu aerosol. Nah, selanjutnya itu risk assessment pada tanah. Nah, jenis pencemaran tanah yang terjadi di tanah ada 3. Yang pertama itu limbah domestik. Nah, tidak lain dan tidak bukan, limbah domestik ini adalah jenis pencemaran yang sering kita lakukan. Jenis pencemaran ini adalah hasil dari berbagai kegiatan manusia, seperti perdagangan, kelembagaan, dan sektor wisata. Nah, jenis yang kedua itu limbah industri. Nah, kegiatan industri semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, regulasi dari pemerintah mengenai standar pembuangan limbah industri sering tidak mendapat respon positif. Limbah industri sendiri terdiri dari limbah industri padat dan limbah industri cair. Lalu jenis pencemaran ketiga itu limbah pertanian. Nah, keberadaan zat-zat kimia yang awalnya ditujukan untuk membantu proses pertanian justru malah menjadi sumber populasi tanah. Sebut saja zat-zat kimia seperti pupuk urea, DDT, dan pestisida. Sisa-sisa dari tersebut dapat menyebabkan polusi dan dampak hasil tanaman yang ditanam kurang sehat.
Selanjutnya itu parameter sifat zat. Nah, parameter sifat zat terbagi menjadi 4. Yang pertama parameter sifat kimia tanah, yang kedua parameter sifat fisika tanah, dan yang ketiga parameter sifat biologi tanah, serta yang keempat parameter sifat lingkungan tanah. Nah, di parameter sifat kimia tanah terdiri dari pH, bahan organik, N total, C organik, P tersedia atau ppm, basa-basa Na, K, Ca, Mg dapat dipertukarkan, lalu kapasitas tukar katiok dan kejenuhan basa. Lalu di parameter sifat kimia, sifat fisika terdiri dari porositas, berat isi, berat jenis, permeabilitas, kemantapan agregat, dan daya pegang air atau water holding capacity. Dan lalu pada parameter sifat biologi terdiri dari biomas mikroba, berat molekul bahan organik, biodiversitas, dan populasi makro dan mikroorganisme. Lalu yang terdapat pada parameter sifat lingkungan tanah yaitu panas, suhu, kelembapan, erosi, dan pencemaran. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.